Nah, teman-teman ini udah hampir sampai di rumahnya Teh Cika. Teh Cika, ini ruangan apa sih Teh? Yang ini nih? Yang ini dulunya garasi, cuman sekarang Hah? jadi banyak kayu-kayunya. Oh gitu, jadi udah nggak dipergunakan garasi Iya. lagi. Iya. Nah, ini kayak ada 2 pintu akses menuju rumah Teh Cika ini. Iya. Kalau ini Hmm. digunakan sama kakak saya yang sudah berkeluarga. Oh gitu, Ya, jadi ini beda rumah. beda. Tapi bisa masuk ke dalam nggak? Bisa. Bisa. Dari mana? Dari Coba, sana? ya harus dicoba dulu sih, soalnya Oh orangnya gitu. lagi nggak ada. Oh lagi nggak ada. Takutnya dikunci. Oh, nah teman-teman, ini konsep rumahnya itu rumahnya 2 lantai berarti Teh ya? Iya. Oh Oh, dikunci. dikunci. Ya udah nggak apa-apa deh kalau dikunci mah. Kita lanjut aja nih teman-teman ke ruangan yang mana Teh? Yang ini kayak ruangan bawah tanah Teh. Tacan. Tadi lebet atuh. Bapak. Emang. Boleh lanjut lagi Teh? Ke sini dulu. Ini apa nih? Ruangan apa nih? Ini ada akar besar banget ya. Akar apa nih Teh? Ya, dulu ini dipajang di sebelah sini. Di depan. Iya. Cuman kalau sekarang Udah banyak dimakan rayap, jadi dikebelakangkan. besar banget ya akarnya Teh ya? Iya. Ini akar pohon apa sih? Pohon apa sih juga kurang tahu. Ini kayaknya ini pohonnya ini usianya hampir ratusan tahun ya Teh. Iya. Besar banget. Kalau ini nih gerbang rumahnya nih Teh. Ini akses menuju kemana nih Teh? Yang ini ruangan keluarga. Ruangan keluarga. Di sini ke dapur dulu, terus sebelahnya ruangan keluarga. Ruangan keluarga. Nah ini tiangnya ya teman-teman, ini terbuat dari pepohonan ya. Kayu-kayu pohon. Ini kayu apa Teh? Sampai akar-akarnya ini. Sampai akar-akarnya juga. Waduh, hebat nih. Biasanya kan tiang itu pakai betonan, ini mah pakai kayu. Rumahnya cukup menarik. Nah itu ada toa, kayak ada musola di atas itu. Iya, dulunya musola. Oh, bekas musola. Sekarang gudang. Oh, gudang. Lebih banyak gudangnya ya. Oh gitu. Nanti kita kemana dulu deh? Yang ini aja deh Teh. Boleh. Masuk ya? Boleh. Ruangan keluarga. Teteh duluan, nggak apa-apa. Kebetulan rumahnya sedang direnovasi ya Teh ya, jadi agak sedikit berantakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ini ruangan apa Teh? Boleh sambil duduk? Ini buat nyantai aja. Oh, yang ini mah ruangan buat santai keluarga Teh di sini. Iya, ruangan keluarga di dalam. Oh, ruangan keluarga ini mah buat ruangan khusus ngopi doang. Iya. Dan meja-mejanya terbuat dari akar semua ya Teh ya, dari akar pohon. Ini jadi rumah Teh Cika. Konsepnya itu dari alam. Semua bahan-bahannya itu dari pepohonan ya Teh ya, dari tumbuh-tumbuhan. Oh ini apa? Kaca zaman dulu ya Teh ya. Masih jarang ditemui nih yang kayak gini nih. Udah jarang sekarang. Kalau dulu banyak, kalau sekarang mah udah jadi barang langka. Saya tahu ini kalau misalkan ada apa? Kolektor barang-barang antik ini bisa mahal loh Teh. Kita lanjut kemana Teh? Itu ke bawah apa Teh? Ke bawah ini dapur. Tungku. Dapur. Tungku. Kalau ke bawah dapurnya tungku. Kalau ke sini gas. Oh jadi dapur bersih sama dapur kotor. Yang di bawah itu dapur kotor. Yang di atas itu dapur bersih. Kita ke dapur bersih aja Teh ya. Boleh. Semoga ini rumah Teh Cika ini bisa menginspirasi nih buat kita bikin ruangan. Wah luas ya Teh, besar banget. Lampu. Ini ruangan dapur. Ini yang sebelah sini ruangan keluarga. Ruangan keluarga buat nonton. Iya. Kalau yang ininya? Sebelah sininya dapur. Dapur. Oke. Nah teman-teman, makan. jadi dapur sama ruang keluarga itu menyatu. Sama meja makan juga menyatu. Sekatnya cuma meja aja. Sekarang cuma meja ada. Dan ini pernak-pernik lampunya loh teman-teman nih, lampu jadul. Zaman dulu. Lampu zaman dulu ya teman-teman. Ini udah masih nyala Teh? Apa udah nggak dipakai? Udah nggak dipakai sekarang. Udah nggak dipakai, udah nggak dipergunakan berarti. Itu atapnya juga terbuat dari apa Teh? Dari bambu ya? Bambu ya. Bambu hitam. Bambu hitam. Ini dapur bersihnya Teh? Dapur bersihnya sebelah sini. Oh sebelah sini. Oh iya. Kalau itu ke belakangnya apa Teh? Ke belakangnya toilet. Toilet. Kita lanjut kemana Teh? Itu ada apa tuh? Itu kayak tanduk apa Teh? Itu tanduk sapi kayaknya. Oh besar banget. Tanduk sapinya panjang banget ya. Biasanya kan tanduk sapi pada kecil-kecil Teh. Ya. Kepala sapinya besar ini mah. Hampir 1 meter ada kayaknya Teh ya? Ada. 1 meter lebih ada. Teman-teman besar banget. Berarti ini sapi apa nih? Sapi hutan gitu. Mungkin. Itu kalau itu ruangan apa Teh? Ruang tamu sebelah sana. Ruang tamu yang sebelah sini. Boleh. Mari Teh. Nanti kalau misalkan Abah menerima tamu itu di sini. Iya. Teteh juga sama kalau misalkan ada teman-teman
yang datang berkunjung itu nerimanya di sini, Iya. ruangan tamu. Nah ini ada pernak-pernik apa nih teh? Pernak-pernik kayak Kuningan. kuningan semua. Ini pernak-perniknya pernak-pernik antik semua ya teh ya. Antik. Dan ada juga lafaz Allahu Akbar. Terus yang lainnya ya teh. Ini kayak di film-film apa tuh yang suka keluar jin? Tekonya ya. Teko ini barang-barang antik semua. Ini berarti barang milik Abah, pemberian atau Koleksi sendiri. koleksi sendiri? Oke, ada yang ngasih mungkin ya, atau ada Iya. beli juga dari zaman dulu mungkin dikumpulin. Dan lampunya juga ini benar-benar lampu zaman dulu banget ya teh. Ibu, nuhunkeun izin Bu, pada ngadamel video sama si Teteh. Teh ngobrol di mana? Di sini aja teh ya, ngobrolnya teh. Oke, nah teman-teman kita lanjut lagi nih ngobrol sama Teh Cika. Nah Teh Cika, berarti kan Teteh ini dari lahir tinggal di sini, menempati tempat di sini ya Teh ya. Ini apalagi Teteh usia remaja ya Teh ya. Maaf nih kalau misalkan nanyanya agak kurang sopan ya Teh ya. Itu kalau misalkan ada cowok yang main ke sini, gimana Teh pulangnya itu? Sebenarnya jarang ya. Oh jarang. Bisa dibilang nggak ada. Nggak ada. Nggak ada atau memang tidak diperbolehkan gitu Teh? Bukan tidak diperbolehkan ya, boleh-boleh aja sebenarnya. Cuman memang kalau untuk teman-teman rame-rame itu yang kesini cewek cowok ada. Kalau yang mempunyai sendiri ya mempunyai keinginan khusus mungkin ya itu nggak ada. Nggak ada sih. Kalau itu yang belakang tuh ruangan apa sih Teh? Itu ruang untuk istirahat tamu. Boleh masuk ke sana atau lagi ada tamu? Boleh. Sini lagi kosong. Oke yuk teman-teman kita ini masuk ke sini. Istirahat tamu perempuan di sini. Oh sini tempat istirahatnya. Berarti kalau misalkan ada tamu yang datang ke Abah yang lagi berobat, oh itu ada yang lagi tidur. Ya lagi tidur. Itu ke belakang tuh langsung kemana Teh? Dulu itu musola juga. Oh musola. Ya keluarga kalau tarawih di sana. Oh gitu. Bisa ke sana nggak Teh? Ke musola lamanya? Boleh tapi sekarang udah jadi kotor. Boleh lihat doang gitu Boleh Teh? Boleh. Ayo sama Teteh kemana lewatnya? Lewat sini. Oh lewat belakang. Ya. Oke yuk. Oh banyak banget ya. Pintunya ini terdapat berapa pintu? 1000 pintu kayaknya ini Teh. Dulu ini di bawahnya kolam. Oh. Kolam ikan hias. Boleh masuk. Ini ke belakang tempat wudhu. Oh ini Teh, ini dulu toilet. Wudhu. Dulu di sini musola kalau taraweh bareng di sini. Jadi kalau misalkan taraweh keluarga khusus keluarga di sini. Ya. Musolanya yang ini di bawahnya kolam ikan. Kalau ke samping itu apa Teh? Kalau ke samping tempat jemuran. Oh tempat jemuran. Ya. Nah, berarti ke spotnya ke sana itu kemana? Ke kebun. Ya. Pesawahan juga. Pesawahan juga ada. Terus yang ruangan yang belum kita pijak kemana? Ke atas ya Teh? Atas. Di atas kemana? Boleh ke atas. Ayo. Balik lagi berarti ya? Iya. Oh beda lagi jalurnya teman-teman. Ini di atas apa Teh? Untuk yang di atas ini biasanya untuk istirahat tamu-tamu yang laki-laki. Emang gelap banget ya Teh? Assalamualaikum. Salam. Oh. Nah teman-teman inilah suasana di lantai 2 rumahnya Teh Cika ya. Teh Cika ini kayak apa nih? Ini sekarang berantakan ya. Dulu masih terurus sih biasanya. Ini Bapak nyimpen hiasan-hiasan juga di sini. Sekarang hiasannya sudah banyak berkurang ya. Jadi ini tempat istirahat tamu laki-laki. Kalau misalkan ada yang mau berobat ke Bapak. Kalau ke sini teh kemana? Ini pintu lagi bukan? Ini kamar. Oh kamar. Ini pintu. Boleh dibuka Teh? Pintu boleh. Kemana ini aksesnya? Berantakan. Oh itu mah ada. Ini kamar tamunya, berarti ini tempat berkumpul tamu. Mungkin ya kalau misalkan konsepnya itu kamarnya, ini ruang keluarganya gitu kalau rumah mah. Nah, jadi rumah Teh Cika ini terdapat berapa pintu sih Teh? Banyak banget ya. 1000 pintu, ini rumah 1000 pintu kayaknya teman-teman. Ini aja nih 1, 2, 3, 4, hampir 5 pintu yang ada di sini. Belum di bawah ya Teh, belum di kamar lagi paling ujung ke sana ya Teh. Kalau ini kemana Teh? Ini dulu bisa dipakai buat bersantai juga tamu-tamu ya. Ini semuanya bambu. Bambu. Karena udah lama enggak diperbarui, takutnya roboh kalau ke sini. Oh lapuk, udah lapuk. Tapi lihat doang boleh kan Teh? Boleh.
Maaf ya. Bambu semua. Oh iya, jadi tempat santainya Iya. ini benar-benar nyaman kalau di sini nih teman-teman. Cuman sayang kita nggak bisa mijak ke sini karena sudah lapuk, kata Teh Cika, takut kenapa-kenapa ya Teh ya. Iya. Oke Teh, lanjut ke bawah berarti ya Teh. Iya, Kita boleh. pengen ngobrol di depan sambil melihat suasana di depan rumah Teh Cika. Boleh. Ini rumahnya luas banget dan terdapat puluhan pintu bahkan ratusan pintu ya Teh ya. Wah, ini enak di depan yang ini nih, ada burung. Di sini? Ya. Boleh, Teteh? Teteh yang duduk di kursi biar saya yang di batu. Kursi goyang. Kursi goyang zaman dulu ya Teh ya? Zaman dulu. Nah, Teh Tika, kalau boleh tahu nih keseharian Teh Tika sekarang, aktivitas Teh Tika, apakah diam di rumah aja atau ada kegiatan yang lain Teh? Sekarang paling rutinitas setiap sebulan sekali melatih berkuda sih. Setiap 1 bulan sekali. Iya. Hari apa aja Teh? Tanggal berapa? Sorry kalau sebulan itu bukan hari, tanggal berapa biasanya Teh? Nggak ditentukan sih, tergantung permintaan dari sananya pengen tanggal berapa. Oh gitu. Ngelatihnya di sini atau di mana Teh? Ngelatihnya di Banjar. Oh di Banjar, berarti di tempat kuliah Teteh? Ya. Di tempat kuliah. Kita biasanya nyari anak-anak yang mau dilatih, nanti kita siapkan tempatnya, biasanya kita nyari lapang, baru kita. Kalau kudanya sendiri itu kuda punya Teh Cika atau? Enggak, kita sewa. Sewa. Kita masih sewa. Oh masih sewa. Mudah-mudahan kedepannya ya bisa terbeli kuda. Bisa punya stable di sini. Stable teh apa sih Teh? Kurang paham sih yang kayak gituan, yang berkuda. Stable teh kayak macam apa? Ya, tempat kuda. Oh tempat untuk kuda. Berlatih. Jadi trek jalan kuda gitu. Iya. Oh gitu ya Teh. Itu cara melatihnya itu gimana Teh? Biasanya pelatihan dasarnya. Untuk pemula, mulai diajarkan cara naiknya, terus cara megang tarik kendalinya gimana, cara ngendaliinnya kalau mau kiri kanan gimana. Oh, emangnya kalau misalkan nggak bisa sembarangan naik itu kalau kuda? Oh, nggak bisa. Kalau mulai sembarangan dari naik, cara duduknya pun harus tepat. Harus tepat. Kalau misalkan nggak tepat, kudanya ngamuk. Biasanya kalau kuda ngerasain ya, kalau kitanya nggak tenang tuh kudanya juga ikut berontak. Berontak berarti ya Teh ya. Ya. Berarti naik kuda itu harus benar-benar hati-hati, duduknya juga harus benar-benar tepat, harus tegak di posisi nyaman kuda tersebut. Nah itu untuk cara berbelok nih ya, belok kiri kanan. Kalau setir mobil kan motor tinggal diputar setirnya gitu ya, kalau motor tinggal dibelokin setangnya. Kalau kuda gimana Teh? Misalkan kita pengen ambil belok kiri gitu ya, ada di tali kendalinya sih. Ada kendalinya gimana contohnya? Kalau pengen belok kanan, tarik talinya yang kanan. Kalau pengen belok kiri, tarik talinya yang sebelah gitu. Terus kalau misalkan kudanya pengen lari cepat gimana Teh? Kan ada tuh yang jalan santai gitu ya, ada yang jalan cepat. Itu apanya Teh yang ditarik? Biasanya di kick aja sih. Di kick apa? Di kick. Di kick. Si perut kudanya. Oh, di kick ya, ditendang-tendang pakai kaki. Oh, ditendang. Kalau enggak bisa pakai suara juga, kecekan kayak gitu. Oh, itu kudanya langsung ngerti ya. Ngerti langsung lari cepat. Kalau cepet banget enggak sih, tergantung si penunggangnya juga. Lari cepet atau enggaknya kuda itu tergantung rider yang menunggangi di atasnya. Oh, rider kudanya itu. Itu apa Teh kalau misalkan kita berkuda, apakah ada manfaatnya itu buat apa sih Teh? Buat kesehatan ada nggak buat manfaat buat kesehatan tubuh kita? Iya tentu untuk biasanya untuk yang wanita yang sulit yang menstruasinya kurang lancar gitu. Oh gitu. Biasanya itu bagus. Harus Terus juga yang saya tahu itu untuk latihan kepemimpinan untuk anak-anak. Kepemimpinan. Untuk latihan kepemimpinan, karena kan di atas kuda itu kita mau dipimpin sama kuda atau kita yang memimpin kuda nih. Oh gitu. Jadi sebagai dasar latihan untuk si anak itu jadi latihan kepemimpinan. Bisa mengendalikan emosi juga. Betul. Jadi kalau misalkan kitanya egois, emosi, kudanya juga bakal ketendang-tendangnya asal sembarangan gitu. Ngerasain kalau kitanya emosi nih, kudanya bisa ngerasain. Jadi itu instingnya, chemistry-nya itu dapat gitu ya, kudanya itu ya langsung tahu kalau misalnya kitanya nggak emosian atau gimana, kudanya juga berontak. Tapi kalau kitanya nyaman, sejalan dengan kuda itu bakal enak nungganginnya juga. Betul. Kemudian juga mengembangkan olahraga sunnah ya. Oh iya betul ya. Sunnah Nabi ya, sunnah Rasul. Nah Teh, itu Teteh belajar berkuda itu dari umur berapa sih Teh? Baru-baru ini sih. Baru-baru ini. Tapi udah langsung jadi pro. Enggak. Kalau belajarnya dari 2019. Udah 3 tahun. Kalau intensnya baru-baru ini. Baru-baru ngelatih kuda itu tahun ini. Tahun ini. Ya. Ngelatih anak-anak.
Anak-anak itu biasanya biayanya sendiri teh habis berapa teh? Kalau misalkan saya nih pengen berlatih kuda sama teteh, itu anggaran yang diperlukan tuh berapa teh? Sampai bisa. Kalau sampai bisa jarang-jarang sih ya, Mm-mm. karena kebanyakan paling 4 hari gitu yang Mm-mm. belajar. Biasanya tuh untuk per anak, kalau misalkan dari satu pesantren ya, per anak itu dipatok dengan harga 25.000. Jadi kan kalau ada Mm-mm. 500 anak udah lumayan Berapa? banyak Tinggal ya. dikalikan aja 25.000 kali 500 Iya, orang. biasanya untuk waktunya itu per anak sampai 15 menit. 15 menit. Ya, Tapi itu 15 sampai 20 menit. 15 menit langsung bisa. Tergantung anaknya, tergantung Tergantung. keberanian si anaknya. Kalau misalkan benar-benar pemberani itu langsung bisa berarti. Iya. Kalau misalkan penakut terus dipegangin aja Iya. terus jalan. Biasanya itu programnya diadain sama sekolah atau pesantren. Oh gitu. Jadi teteh ngajar di pondok pesantren tuh berlatih berkuda itu. Iya, baru-baru ini baru ngajar di pondok pesantren yang ada di Ciamis, pondok pesantren khusus anak-anak. Gitu. Pondok pesantren untuk anak-anak SD. Ya. Anak-anak SD. SD semua berarti. SD semua. Kalau SMP-nya udah keluar, SMP udah keluar pindah pesantren lagi. Iya. Biasanya kayak gitu ya kalau misalkan untuk anak-anak kecil. Ada juga yang anak-anak SMK kemarin-kemarin baru belajar. Sekarang nanti mau rencana lanjut S2 atau mau lanjut mencari kerja? Mudah-mudahan ya kalau ada rezeki pengennya S2. S2. Ya. Nanti kalau udah S2 bisa jadi dosen ya teh? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ada rezeki. Amin, amin. Tapi untuk sementara ini paling nyari kerja dulu sih. Nyari kerja. Sebenarnya saya ada rencana juga pengen belajar lebih dekat dengan kuda ya. Baru-baru ini ada temen yang nawarin untuk merawat kuda di stable. Cara merawat kuda. Ya, terus ngelatih juga. Gitu. Pengen pendekatan lebih dekat aja dengan kuda supaya lebih memahami gitu. Memahami kuda, nanti ketika pas ada anak-anak yang mau belajar berkuda, kita udah hafal betul ya teh ya. Cara merawat kuda, cara menunggangi kuda gitu ya teh. Seperti itu. Karena saya kurang paham nih tentang berkuda, jadi pertanyaannya juga agak bingung. Oke deh, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Teh Cika, terima kasih atas waktunya udah berkenan, udah mempersilahkan saya untuk keliling rumah Teh Cika, melihat ruangan peruangan, dan rumah Teh Cika ini bisa dikatakan rumah 1000 pintu ya teman-teman. Emang pintunya nggak mungkin ada 1000, itu cuma peribahasa doang ya teh, karena di sini terdapat banyak pintu. Semoga Teh Cika selalu ada dalam lindungan Allah, digampangkan milik rezekinya, semoga mendapat jodoh yang soleh ya Teh ya. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.